mereka itu sudah sampai pada tingkat ketakutan. Takut bila terjadi rezim ini lanjut. KPU itu ya mengurus segala-galanya, memasukkan data tanpa merekayasa. Nah, rezim ini menguasai lembaga-lembaga. Uang DPR saja dikuasai kok untuk membuat perpu, membuat ini, itu bisa semua. Dia tidak tahu bahwa masyarakat ini kalau sudah ditekan, dampak psikologinya mereka akan melakukan perlawanan yang luar biasa. Di state bahwa ini tidak dilanjutkan. Artinya tidak ada yang menang satu putaran, yaitu Prabowo dengan Gibran. Itu menang satu putaran, heboh, karena tidak mungkin. Dari kondisi data yang ada dari C1 hasil yang dikumpulkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Abbas, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini tampil anak muda nih. Masya Allah. Iya. Kita mulai bisik-bisik dengan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita melihat peta ini Prof ya. Iya. Setelah hari Rabu 14 Februari, hari Sabtu, artinya cuma beberapa hari ini peta politik ya, situasi persilatan politik kelihatan semakin hari semakin tajam ya, dan semakin memanas gitu ya. Di satu sisi terjadi semacam kehebohan politik yang dahsyatnya luar biasa ya, belum pernah terjadi ya. Di sisi lainnya ada pertemuan-pertemuan penting ya kelihatannya gitu loh. Mungkin ya kita lihat kemarin Pak Prabowo ketemu di Kuitang, dia ziarah Mbah Habib Ali Kuitang. Setelah itu hari ini kalau nggak salah tuh dia pergi juga menjumpai SBY ya, ketemu di sana. Menurut apa kira-kira dia datang ke keramat, dia berdoa, diminta doa juga. Terus dia datang juga ke SBY sana, Pacitan sana juga. Apa kira-kira yang terbaik buat gerakan seperti ini, Bro? Apa minta dukungan atau apa kira-kira, Bro? Jadi begini, sebagaimana kita ketahui, Prabowo itu pernah menulis buku yang namanya Paradoks. Ya. Kemudian intisarinya adalah bahwa Indonesia ini akan punah, gitu ya. Di sisi lain, dia berjuang pada saat yang lalu untuk membenahi itu dan tampil sebagai capres. Namun kemudian dalam perjalanannya dengan dukungan yang luar biasa dari masyarakat juga gagal. Karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi juga pada 2019. Gagal dalam arti tidak menang. Tapi ya, gabung kan Prof, sama juga. Ya. Nah kemudian jadi hal ini terjadi perubahan yang mendasar. Dia bergabung Jokowi. Nah dalam hal ini pecahlah kelompok pendukung Prabowo tadi. Apakah ini merupakan trik dia untuk mengambil kekuasaan? Apakah dia sudah berubah perilakunya karena faktor umur dan faktor bisnis adiknya dan yang lain? Nah, Prof, terkait bergabungnya Prabowo di 2019, ya saya salah satu Jurkamnas ya, sempat protes, saya telepon salah satu orang dekat beliau, saya tanya, kok jadi begini gitu tuh. Dia bilang, Habib, sekarang ini bangsa ini potensi bisa pecah menjadi 88 negara. Itu yang kita khawatirkan. Jadi atas dasar itulah Prabowo itu mengambil langkah-langkah, istilahnya itu mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Nah dengan harapan seperti itu ya mungkin ini ada baiknya juga.
Oh, Tapi iya. setelah kita lihat selama berada di di rezim, ya belum ada kejutan. Ya, oke, Bik. Bahkan mungkin potensi pecah belahnya semakin kelihatan. Contoh sederhana ya, sampai detik ini di Papua itu masih belum tuntas. Ya kan, gerakan itu kan sampai hari ini masih makan korban kan. Separatis Iya, sampai hari ini tidak bisa diatasi kan. Ini contoh nyata. Itu yang kita lihat. Oke. Gitu. Jadi Bib, kalau dulu waktu saya dengan Pak Josan, kami memilih ada satu lagu, Ibu Pertiwi. Ya enggak? Ibu Pertiwi ini sedang sakit. Dan Prabowo setuju, iya. Karena itu harus diobati. Ya. Oh, lihat Ibu Pertiwi. Kan begitu? Ini lagi sakit. Itu 2019. Iya, itu. Sekarang sakitnya kamu lagi. Sakitnya ini makin parah dan diperparah. Oh gitu. Karena apa? Ya enggak, bermainnya para oligarki ekonomi dan oligarki politik, dan bermainnya faktor-faktor global dan regional untuk mencengkeram Indonesia ini. Jadi oligarki politik bergabung dengan oligarki ekonomi, bergabung dengan tokoh-tokoh politik, jadilah gado-gado. Ya, nah gado-gado resepnya berlebih, akhirnya sakit perut Ibu Pertiwi. Nah, jadi saya lihat ini kata kuncinya itu adalah karena segelintir orang yang sekarang entah siapa di belakangnya. Kalau di Pak Harto dulu kan CSIS, Lim Byang Kun, Lim Byang Ki, Yusuf Wanandi yang juga sempat dekat dengan Pak JK ya. Kalau saya sejak awal sudah bilang ini biang ini bakal merecok ini. Waktu dia masih dekat dengan almarhum Kosmos Batubara. Ya. Nah, jadi saya ikuti semua itu, kenal saya mereka itu, permainan mereka. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita tarik dalam apa sih masalah sebetulnya ini? Ternyata penyakit ini tumbuh berkembang sedemikian rupa karena memang ada, ya enggak, ada embrio yang tumbuh di dalam tubuh Republik ini di NKRI, yaitu sekelompok manusia yang ingin kekuasaan, ingin kaya, hidup hedonis. Kemudian sekeliling ini ada para munafikun yang mendukung ini, dan beberapa ustadz dan kiai terpesona juga dalam kehidupan dunia. Bersatulah mereka. Nah, komunitas inilah yang berkuasa sekarang. Rezim namanya. Nah, kalau dalam konteks lingkungan itu namanya polutan. Polutannya yang merusak. Kalau bahasa kampungnya, ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, belanga ini itu adalah Republik NKRI ini. Nah, kemudian nila itu ya itulah polutan tadi. Nah, sekarang kita melakukan menghindari polutan. Tapi pebisnis ulung, opung kita, dia lihat. Dia bikin pabrik kereta listrik, motor listrik. Ya, pajak sepeda motor dinaikkan. Orang harus lari ke sana. Karena apa? Melistrik, menghilangkan polutan. Padahal tidak demikian juga. Ada pendekatan-pendekatan lain. Nah, jadi terakhir ini kita lihat ya, mudah-mudahan tidak salah. Kita lihat katanya ini Pak Jokowi minta Sultan ya menjembatani untuk ketemu Bu Mega. Dengar enggak? Dengar juga. Ya, oke. Apa gerangan? Dalam rangka tobat nasuha kah? Atau si anak hilang yang mau kembali ke ibunya? Karena sudah melihat bahwa yang digendong-gendongnya ini, ya enggak, Wowo dan Gibran ini nggak mencuat tajam ini. Itu sebetulnya kemarin sebelum Pilpres minta ketemu itu bukan sekarang. Oh, bukan sekarang. Oke. Nah, kalau yang sekarang ini yang saya dengar itu Gibran mau ketemu Anies. Nah, Gibran mau ketemu Anies. Iya, kalau itu sebelum Pilpres, setelah Pilpres beda lagi. Oh gitu. Beda udah.
petanya udah jauh. Petanya Prof, jauh, mungkin jauh. Tinggal kereta, Prof. Enggak, saya sengaja mancing. Ya, sebegitu luar biasanya. Nah, sekarang Gibran ketemu Anies. Mau ketemu Anies. Ya, mau ketemu Anies, Anies belum menjawab. Ya, bukan belum menjawab, nanti saja, kan masih proses ini. Nah, jadi satu selesai. Nah, kira-kira apa maksudnya datang? Memberitahu, udah dah, nyerah aja dah. Atau, oke, saya kasih tempat Anda. Oh, gitu. Atau apa begitu ya? Wah, alam bisa, hanya hatinya yang tahu ya. Enggak tahu. Ya. Ini, ya enggak. Banyak juga akalnya adik kita ini. Wah, ya. Berarti beliau ini cuma yang menyedihkan sekarang, ya, partai yang diusung-usungnya, yang siap akan masuk di parlemen, ternyata 0, juga. 0, juga. Ya, termasuk 10 yang tidak masuk, ya enggak. Parliamentary threshold itu, termasuk yang punyanya Yusril Isra Mahendra. Perindo juga Perindo tidak masuk. Banyak yang nggak masuk. Umat juga nggak masuk. Partai Umat nggak masuk. Tapi belum, itu baru hasil quick count. Ya, kita lihat nanti kan. Masuk quick count lagi nih. Orang udah pusing nih gara-gara quick count ini. Nah, partai pusing. Jadi itu cerita Gibran minta ketemu Anies. Anies bilang tunggu dulu. Nanti dulu. Nah, setelah itu ada lagi nih. Prabowo ke Pacitan. Tapi itu yang saya bilang tadi. Iya, sebelum ke Pacitan dia minta doa dulu ke Habib apa itu? Di Keramat Kuitang. Keramat Kuitang. Ya. Karena waktu itu acara nonton bareng itu Habib yang dari Kuitang datang, kebaca doa, sekarang dia berkunjung membalas gitu loh. Membalas itu minta doa lagi. Apa sih nggak tahu persis ya. Pasti datang ke situ, setelah itu ke Pacitan. Nah, ke Pacitan ini kan yang didatangi ini kan SBY. Iya, sebagai tokoh bangsa. Sebagai tokoh bangsa yang selalu kritis. Ya, beliau itu sangat kritis. Saya juga ingin, Prof, ya, dalam bisik-bisik politik kita ini ingin semacam pengen mendengar gitu loh. Apa sih? Namanya bisik-bisik yang tidak kedengaran. Bukan, kepengen mendengar statementnya beliau tentang gonjang-ganjing Pilpres ini. Itu, Prof, yang kalau gonjang-ganjing yang ada, ya beberapa waktu yang lalu kan, mudah-mudahan itu tidak hoax, ya enggak? Bukan lips yang suara dirubah, itu Pak SBY sudah menyatakan kalau satu putaran itu curang itu. Enggak, itu sudah saya klarifikasi, itu ternyata videonya panjang, Prof. Jadi sebetulnya tidak itu. Jadi pidato dia tuh sangat lengkap, komplit. Di situ juga disinggung tentang turunnya guru besar, menjadi keprihatinan dia gitu loh. Nah, makanya saya dalam kesempatan ini juga ingin menghimbau gitu loh. Beliau sebagai tokoh bangsa yang saat ini masih sangat dihargai dan didengar banyak orang, termasuk apa namanya yang kita harapkan juga petuahnya gitu loh. Iyalah, jadi dalam hal ini kan begini. Kalau para guru besar itu sudah mengungkapkan rasa keprihatinannya. Nah, ini harusnya para elit politik, bekas guru-guru bangsa itu mendengarkan, meresapi, mendalami, kemudian memfollow up-nya untuk menjadikan kesejukan NKRI ini sehingga tidak ada lagi gambaran untuk terpecah-pecah itu tadi. Kalau saya tidak setuju NKRI ini terpecah, karena saya pernah dulu ada tokoh muda juga, biar aja terpecah, tapi ujung-ujungnya dia pengen apa? Bali jadi sendiri, ya enggak? Sulawesi Utara, Manado negara sendiri. Nah, ini akal bulusnya terbaca oleh kami dulu. Jadi NKRI adalah NKRI yang merupakan archipelago, yang negara kepulauan atas jasa daripada Muhammad Natsir dan Juanda yang dilanjutkan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja. Jadilah negara kepulauan yang besar, dengan sumber daya alam besar, dengan SDM nomor 4 terbesar di dunia, dan khusus bagi umat Islam merupakan majority di dunia. Tapi umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang sangat toleransi. Nah, yang isu dibuat oleh kelompok-kelompok yang berbau Yahudi itu mengatakan Indonesia itu intoleran. Nah, sebagian orang Amerika juga begitu. Sekarang nyadar mereka. Oke, balik ke sini, Bib. Jadi saya sendiri belum tahu persis ini apa kira-kira yang Prabowo bicarakan dengan itu nggak usah kita tahu, Bro.
Cuma ujungnya kita ingin. Yang kita kepengen itu, ini kan gonjang-ganjing, ini kan ramai. Betul. Ya, pemilu ini potensi curang tuh semakin, tadinya potensi sekarang kan semakin menjadi kenyataan. Iya. Karena sudah diakui oleh Ketua KPU, ya kan, bahwa terjadi salah input lah apalah katanya. Ya salah lah artinya kan. Nah, kalau sudah salah seperti itu, menurut saya ya mundur aja. Jangan lanjut, nunggu apa lagi? Kan sudah 2 kali di-print nih. Karena ketiga kali ini baru awal-awal aja sudah punya kesalahan besar gitu. Jadi kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan gitu loh. Kalau saya tidak hanya itu, Bib. Karena kesalahan fatalnya itu adalah di PT. Itu pidana, Bib. Ya terlepas itu pidana atau apapun juga, kalau ini sudah jelas-jelas masih awal-awal penghitungannya sudah timbul masalah besar. Sudah menjadi kegaduhan politik ini makin hari semakin memanas ya. Ditambah lagi dikompori oleh quick count kemarin kan. Nah sekarang bermunculan kebenaran muncul kan dari mana-mana, protes masyarakat. Nah ini kerusuhan sosial makin nampak, Bro. Oh iya, jadi begini, keberanian rezim ini, entah itu orangnya dibuat, apakah sudah mereka itu didesain ya, sampai ada yang berani itu di TPS. Jangan ganggu-ganggu, tak pateni katanya gitu. Sampai begitu dengan kondisi terbuka seperti ini. Masya Allah ya. Jadi saya juga lihat videonya tuh. Ini ada di TV kan, dia bawa satu kantong surat suara, dia masukkan sebanyak-banyaknya, ada yang negor, dia malah tantang petenteng gitu loh. Ini kan banyak sekali ya yang muncul. Macam-macam lah yang terjadi ini. Nah di Madura malah ada yang dibacok ke PPS. Iya, maksud saya gini, Prof. Alangkah indahnya ya kalau memang potensi demokrasi ini sudah terkoyak, ya banyaknya guru besar yang turun, ratusan kampus sudah bersuara, kok dari mantan-mantan presiden kok adem-adem aja nih. Tapi saya lihat begini, mudah-mudahan dari mantan presiden, wakil presiden ya, waktu itu Pak Tri juga sudah bicara ya, sekarang yang rajin itu baca pres Pak Yusuf Kala ya, mudah-mudahan Pak SBY juga ya lebih lugas dan tegas lagi bersikap tentang menjaga keutuhan NKRI. Ini yang saya harapkan. Nah, jadi Prabowo sendiri ya tentu kalau dia itu berbicara tadi dia bergabung karena tidak ingin bergabung dengan rezim sekarang, tidak ingin Indonesia ini terpecah, maka seyogianya beliau ini ya membuat sejuk lah kondisi yang ada ini. Karena apa? Beliau menggandeng ya anak muda yang bermasalah gitu. Timbullah berkembangnya masalah-masalah ini, dan kemudian ya gerakan sosial masyarakat ini akan bergulir snowball. Akhirnya bisa terjadi seperti semacam 98 dulu. Nah, kalau 98 dulu pelaku sejarahnya masih ada di sini, Pak Lejen Soeharto dulu yang Komandan Marinir itu yang berada di sana. Nah, jadi dia melihat ini akan terjadi, dan nada-nadanya terjadi karena beliau punya pengalaman ya. Nah, lain dengan tokoh-tokoh militer yang sekarang ini yang baru naik setelah 15 tahun itu tidak ngalami masa-masa seperti itu. Nah, jadi itulah kita harapkan adanya guru besar, kemudian marilah para tokoh-tokoh dan elit politiknya turun untuk membenahi bangsa ini, membuat kesejukan. Mari kita luruskan proses pemilu ini dengan baik. Kemudian kalaupun ini ditolak oleh rakyat dan ini disahkan, dan kalau perlu ada pemilu berikutnya ya kita jalankan, dan atau dengan bijaksana ya Jokowi mundur secara legowo, itu juga bisa. Nah itu. Nah, jadi dengan demikian maka bangsa yang besar ini akan tegak tumbuh berkembang lagi dan bisa mengimplementasikan apa yang dituangkan oleh Founding Fathers di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan mengingatkan kembali deklarasi yang dibacakan kemerdekaan yang dibacakan oleh proklamator Bung Karno. Ini kita seakan-akan kita merdeka kembali lah begitu.
Iya. Luar biasa, Prof. Ya, itu Ya, saja gambarannya. Jadi yang pasti kemerdekaan berpolitik ya. ya kemerdekaan di segala bidang, Bib. Karena apa? Kalau dalam bisnis akses ekonomi itu enggak dapat masyarakat banyak. Kemudian ekonomi itu berputar hanya di segelintir manusia. Nah, dan kemudian ya enggak hidupnya orang-orang lain yang bukan bumi putra itu mereka yang menikmati, yang mengolah dan mengambil kekayaan itu. Sedangkan kita sudah 20 tahun ini baru meningkat sedikit sekali. Kalau tempo dulu itu rata-rata pendidikan kita ya satu SMP. Sekarang hanya dalam 20 tahun meningkat menjadi 1,5 SMP gitu kan. Emang ada 1,5, Bob? Ya artinya jadi ada program pendek pendidikan barangkali. Jadi ya itu tadi Bib ya. Semoga yang kita katakan itu polutan tadi atau nila di dalam belanga yang besar ini ya tentu itu harus diambil ya enggak diperbaiki. Kalau dia polutan ya tentu kita harus dilakukan melalui pembersihan emisinya karena kita sudah mengambil dan menyetujui ini tentang kalau lingkungan itu rumah kaca ya. Nah, itu meratifikasi ketentuan-ketentuan itu. Nah, jadi kembali lagi ke KPU ya. Sampai hari ini kita lihat kan demo kan makin meningkat, akan makin bergulir ya. Karena mereka itu sudah sampai pada tingkat ketakutan. Takut bila terjadi rezim ini lanjut walaupun tidak dipimpin oleh Jokowi. Itu mereka takutkan. Siapa yang takut? Masyarakat yang takut. Masyarakat. Yang ingin perubahan. Iya. Nah, mereka ingin perubahan. Di samping ada elit-elit politik juga yang mengupayakan perubahan tersebut. Artinya mengakomodir keinginan masyarakat. Ya sebetulnya kan ini kan hal yang sederhana, Prof ya. Pemilu sudah berjalan ya sesuai rencana, ya kan? Rakyat sudah berduyun-duyun, ya ada yang lewat air, memanggul kotak suara, ada yang naik perahu, ada segala macam cara sudah dilakukan, ya kan? Artinya pesta demokrasi ini, pesta rakyat ini sudah berjalan dengan sempurna. Ya, hasilnya yang menjadi kegaduhan kan masalah hasil nih, ya. Jadi setelah proses pencoblosan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, semua tidak ada korban apapun. Ya ada satu jiwa meninggal katanya dari petugas KPPU itu KPPS ya, itu ya mungkin sudah waktunya ya, kita nggak tahu persis ya, karena kalau kita melihat apa namanya nggak mungkin lah orang dalam satu hari capek meninggalkan, saya nggak mungkin ya, kecuali memang sudah panggilan Allah ya, dia betul tugas itu dia meninggal. Itu juga kalau 2019 memang banyak sekali yang meninggal, tapi ini kan hanya 1-2 yang saya lihat ada muncul di media ya. Nah, jadi arti pesta demokrasi yang sudah bagus ini, yang sudah indah ini, alangkah bagusnya kalau elit-elit politiknya seperti yang kita harapkan tadi. Contoh mantan-mantan presiden, nggak saya sebutkan namanya, banyak sekali elit politik yang level high ya. Itu melihat hasil pemilu seperti ini tuh menurut apa sih, apa mereka cuek bebek atau mereka apa sudah? Enggak, mereka merasakan kok. Tapi mereka dengan cara-caranya, ya, mereka akan mungkin mendorong kok. Jadi saya yakin ya, seperti kita lihat kalau tokoh pergerakan lapangan Pandana Baban itu juga sudah berbicara keras ya. Kalau Rocky Gerung kan baru era-era belakang. Todung juga sudah teriak-teriak sekarang kan. Dari PDI juga semua sudah semuanya semua sudah bergerak kan. Semua protes, artinya protes terhadap apa namanya perhitungan ini kan begitu dahsyat ya. Kira-kira Prof didengar nggak sih Prof oleh penyelenggara pemilu ini kira-kira? Digubris nggak atau mereka tetap tidak peduli? Ya digubris, cuma kalau mereka tidak peduli, ya itu tadi dorong merasa 98 terjadi chaos, mereka akan diseret itu nanti. Kan berbagai macam tuh. Ada yang sudah mengirimkan kain kafan, ada mengirimkan macam-macam sudah bentuk. Jadi mereka ini yang tidak akan bertanggung jawab. Oh iya mereka tidak. Kan kalau kita lihat 2019 itu kan di KPU itu kan banyak korban kan, berjatuhan ya.
Apa itu? Dan meninggal 1. Ya, artinya kan banyak korban yang berjatuhan, yang luka segala macam kan banyak sekali. Ini potensi bisa terjadi lagi, Pak? Ya, saya meyakini itu karena masyarakat itu sudah lelah. Ya pidatonya Surya Paloh kan, kalau kezoliman itu semut saja diinjak-injak itu juga melawan. Itu. Ada nggak, Bro, solusi tercepat? Ya Gitu. kalau tercepatnya ya enggak. KPU itu ya mengurus segala-galanya, memasukkan data tanpa merekayasa, membalikan kepada sistem yang normal, dibersihkan sistem IT-nya dan diproses hasilnya. Cuma itu. Nah kalau itu tidak dilakukan ya terjadi seperti ini. Jadi sederhana ya? Ya itu kan masalah software dan masalah perilaku. Tapi yang susah itu yang tidak sederhana itu perilaku manusia. So manusia itu ada perilakunya, perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku religinya, perilaku daripada kebangsaannya, ya. Nah ini yang dominan di diri mereka itu adalah apa? Kekuasaan dan materi. Sekarang ditambah lagi karena materi mereka tersandera semua. Ketua-ketua partai itu kan orang tersandera itu. Ini kan hajat besar, hajat nasional yang begitu luar biasa kan? Ya. Diikuti oleh 3 kandidat, ya kan? Nah sekarang masing-masing kandidat kan punya cara menghitung ya, punya cara menghitung, punya jaringan, punya apa. Nah KPU dan Bawaslu ini sebagai penyelenggara tuh kenapa sih tidak diajak duduk bareng gitu loh? Ayo kita hitung bareng-bareng. Dia merasa kekuatan. Karena apa? Di belakang dia ada rezim yang mengamankan. Nah, rezim ini menguasai lembaga-lembaga. Uang DPR saja dikuasai kok untuk membuat perpu, membuat ini, itu bisa semua. Karena apa? Kekuasaan yang mengendalikan hukum, bukan hukum yang mengatur kekuasaan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang dia tidak tahu bahwa masyarakat ini kalau sudah ditekan, dampak psikologinya mereka akan melakukan perlawanan yang luar biasa. Inilah yang guru-guru besar itu merasakan ini, ya pahamlah. Nah, itu udah ngingetan kan nih? Iya, sekarang kan sudah terjadi nih, Prof. Ya. Ya, dalam hitungan hari ini, belum 1 minggu, kan eskalasi politik kan semakin luar biasa. Ya kan? Artinya apa? Artinya bangsa ini harus selamat. Jangan sampai terjadi pecah belah. Ya kan? Nah, jangan sampai segelintir orang dengan syahwat politiknya pokoknya gitu loh. Pokoknya begini gitu loh. Iya. Nah, jadi maksud saya gini, ketiga paslon ini diajak duduk bareng gitu, diajak duduk bareng, salahnya di mana, cari tahu seperti apa. Kalau kemarin beberapa kali waktu mau berdebat itu diajak bicara tentang bahan debat apa. Nah, sekarang kan apakah alangkah indahnya maksud itu. Alangkah indahnya kalau setelah hasil ini duduk bareng lagi, ayo kita hitung bareng-bareng gitu loh. Kalau pada saat pencoblosan itu semua dilibatkan, ya kan? Ya, jadi saksi dari partai ini dilibatkan. Sulit, Beb. Karena apa? Salah satu paslon itu, apapun kedekut, saya harus menang. Apapun jalannya. Ini yang merupakan patokan referensi, sehingga muncullah perilaku politik, perilaku kegiatan seperti yang sekarang ini. Nah, dia mau tarik itu lagi, sudah sulit. Tapi kan apakah kita mau bangsa ini pecah? Enggak, yang enggak mau itu adalah gerakan rakyat. Maka gerakan rakyat sekarang ya tolak pemilu curang, adakan pemilu ulang, itu. Malah kalau perlu pemilu tanpa Jokowi. Itu saja. Bukan pemilu ulang, Prof. 2 putaran. Pemilu 2 putaran. Kalau ulang kan biaya lagi, rapat lagi kan. Balik nol lagi. Ya kan? Nah, tapi tetap kalau yang ini 2 putaran, DPT itu dibersihkan juga. Iya, artinya gini, kalau memang sekarang sudah kadung terjadi musibah, ini kan musibah nasional ya, tentang apa namanya potensi pecah belah gara-gara pemilu ini kan sudah kelihatan depan mata nih. Kalau nggak buru-buru segera diobati, ini kan akan menjadi suatu yang makin hari kan makin besar. Nah, mumpung belum besar. Artinya solusinya adalah di state bahwa ini tidak dilanjutkan. Artinya tidak ada yang menang 1 putaran.
Dan ini kalau diterima oleh ketiga paslon, selesai. Maka akan ada 2 putaran. Dan ternyata KPU sudah mengintroduce juga, kalau tidak salah saya, jadwal-jadwal itu. Sudah ada. Ya, tinggal itu aja. Nah, cuma sekarang, dengan datangnya saksi-saksi dari Pak Amin itu membawa ya rekaman C1 hasil itu, nah itu yang saya masih mengatakan, kalau itu duduk bersama gitu, Amin menang di 1 putaran. Menurut saya, Prof, kalau toh 2 putaran dengan hasil seperti sekarang ini, itu juga tidak memecahkan masalah. Yang memecahkan masalah itu penghitungan itu diulang betul-betul. Ya, sekarang mengulangnya itu, Ya, yang artinya sudah terjadi kemarin, sudah terjadi kesalahan-kesalahan itu, betul-betul diaudit, dihitung kembali. Yang sudah terjadi itu betul-betul dibuktikan. Betul. Katakan dari 01 sudah menyiapkan 800 saksi, ya kan, akan datang ke Jakarta kumpul. Dari katakan dari 03 juga akan datang, katakan dia mengumpulkan juga. Kan jadi adu data gitu. Nah, adu data, kalau sudah adu data kan enak. Kan gitu kan? Iya, sekarang 02 itu saksinya berapa orang? Nah, kita nggak tahu kalau 02 berapa. Yang pasti kalau yang kita lihat tuh dari 01 itu sudah 800.000 saksi, mungkin hampir sama, Prof, di antara 3 paslon itu. Ya, kita lihatlah nanti. Karena kalau kita lihat di setiap TPS itu kan seluruh partai kan ada saksi. Ya. Gitu. Ada saksi dari partai. Nah, maksud saya itu kalau tadinya tuh waktu saat pencoblosan itu bisa duduk bareng, semua partai ada, pengawas ada. Itu kan tadinya, sekarang kan sudah berlangsung. Sekarang kita cuma bicara apa langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengamankan pemilu ini berlangsung dan menghasilkan, yaitu capres dan cawapres itu saja. Kita tunggulah dalam beberapa hari ini akan ada perkembangan. Tapi kita masih ada satu, Prof, sebetulnya yang kita tunggu, Prof. Yang kita tunggu itu hasil hitungan yang nyata. Ya, kalau itu nyata itu berjenjang Maret nanti. Iya, nggak apa-apa. Itu yang pasti harus sabar. Tapi gonjang-ganjing politik ini mesti diberhenti. Nah, kemudian untuk itu tentu dari Amin ada persyaratan. Ngitungnya itu kita pelepotin rame-rame. Dia kan kecamatan, dari kecamatan, kabupaten kota, kabupaten kota, provinsi ke pusat, kan begitu. Itu harus selesai pada Maret itu. Nggak selesai, maka ya putaran 2, misalnya sama-sama nggak terima ya, nggak terima sudah. Nah, kalau misalnya terima dan ternyata kalau kesenjangan itu tinggi, ini. Tapi kalau Jokowi yang beliau asuh ini, yaitu Prabowo dengan Gibran, itu menang 1 putaran, heboh, karena tidak mungkin. Dari kondisi data yang ada dari C1 hasil yang dikumpulkan oleh paslon timnya 01. Gitu. Ya, baik pun 01 maupun 03, sekarang kan protes ya, mereka tidak menerima hasil yang saat ini, terutama dari hasil quick-count yang membuat heboh kan. Nah, ditambah lagi dengan penemuan-penemuan kan, ada kesalahan-kesalahan, ada salah info data, ada yang katanya namanya si rekap itu juga sempat mati, berapa lama gitu loh. Ada juga banyak sekali hal-hal yang itulah kita lihat nanti di dalam 1 minggu ini. Gitu ya. Masih bersabar ya. Masya Allah. Innallaha ma'as sabirin ya. Jadi kalau kita bersabar, Allah akan sayang ya, betul, dan mendapat keselamatan ya. Mudah-mudahan dari hasil pilpres dan pemilu pileg ini tidak menimbulkan perpecahan antara anak bangsa ya. Harapan begitu. Harapannya. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan dengan Prof. Abbas Taha tentang gonjang-ganjing ya, tentang pilpres dan pemilu ini begitu luar biasa ya, hingga kita tidak henti-hentinya ya mendiskusikan, membahas hal ini. Mudah-mudahan menjadi suatu proses pembelajaran politik yang mahal dan menjadikan kita harus banyak belajar ya. Nah, netizen juga mesti banyak memelototi ya, memelototi hasil
pemilu kemarin ya, hingga bermanfaat buat kita semua ya. Ya. Makasih Prof. Mari sama-sama Habib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fish dan Khas Channel dengan isu yang lebih menarik, lebih tajam dan terpercaya, insya Allah.